Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sambil nyantai sama pengurus Al-Burhan. Kita akan menggali informasi atau apa saja yang mungkin perlu diketahui atau yang belum mengetahui, sehingga kita tidak sampai kebingungan bagaimana sistem di Al-Burhan. Nah, sebelumnya mohon perkenalkan. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Mubarok. Alhamdulillah di periode ini sejak angkatan 1 mungkin ya di ya, SMP Al-Burhan ya, ini dari awal. Ya. saya dipercaya untuk mengelola lembaga formal yaitu SMP IT Al-Burhan, mana ini berada di bawah naungan Yayasan Al-Burhan Jaya. Alhamdulillah, saya selaku kepala sekolah ya, sekaligus juga bagian dari karyawan atau di bawah naungan Yayasan Al-Burhan sebagai pegawai yayasan juga, karena sekolah swasta yang didirikan oleh masyarakat otomatis secara kepemimpinan berada di bawah naungan yayasan kepala sekolahnya. Mungkin seperti itu. Ya. Mungkin ada sebagian pertanyaan yang kami ingin tahu gimana lah gitu di Al-Burhan. Yang pertama mungkin sistem kepengurusan di Al-Burhan itu bagaimana? Kan di sini kan ada SMP, ada pesantren gitu. Nah, bagaimana kepengurusan, koordinasi kepengurusan di Al-Burhan? Baik. Untuk kepengurusan itu sendiri, sebagaimana tadi saya jelaskan bahwa pengurus yaitu bagian dari yang mengelola mungkin ya, mengelola dari lembaga formal, maka otomatis secara kepengurusan tingkatan tertinggi atau level tertinggi ada di bawah yayasan. Ketua yayasan beliaulah yang menjadi mungkin kepemimpinan secara umum, kemudian di bawahnya ada yang mengelola bagian formalnya, ada bagian sekolah formalnya. Dan kebetulan di sini di SMP IT Al-Burhan kepengurusannya dikelola atau diurus lah istilahnya, dikelola, di manage oleh kepala sekolah. Jadi maksudnya untuk memaksimalkan pelayanan terhadap anak-anak atau santri gitu ya. Jadi dibagi-bagi gitu kan ya? Iya. Kalau bisa diibaratkan mungkin sebuah rumah lah ya. Rumah besarnya ada di yayasan secara keseluruhan, kemudian memiliki kamar-kamar. Kamar-kamar tersebut bisa diibaratkan ada SMP, ada RA bahkan yang saya ketahui, kemudian ada DTA. Nah, kemudian SMP-nya pengurusan itu memberikan layanan kepada peserta didik jenjang menengah mungkin ya, sekolah menengah pertama. Nah, otomatis di sana skupnya atau ruang lingkup sasaran yang dikelola oleh saya selaku pemimpin kepala sekolah SMP Al-Burhan, otomatis pengurusan di formalnya itu seperti itu yang bisa saya. Untuk mungkin ini bagian SMP ya, yang bertanggung jawab untuk mengelola formalnya. Nah, mungkin ada suatu pertanyaan, mungkin ada orang tua yang belum mengetahui, mungkin mudah-mudahan gitu dengan informasi ini bisa tahu gitu.
program apa saja yang sudah dicapai eh, selama berdiri sampai sekarang, atau yang lagi berjalan, yang atau rencana pencapaiannya gimana? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup baik. Alhamdulillah SMP Al Burhan ini eh, bisa dikategorikan sudah mulai sejajar ya dengan SMP 9 ini, sehingga eh, bisa mengikuti berbagai kegiatan baik yang diselenggarakan oleh formal ataupun SMP lainnya. Bahkan kemarin di tahun 2020 alhamdulillah capaian prestasi sudah pernah meraih juara 2 di tingkat Priangan Timur. Alhamdulillah, masih muda. Alhamdulillah udah mencapai. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Itu di kategori tahfidz, yang mana tahfidz ini bagian dari program unggulan SMP Al Burhan yang bekerja sama dengan pesantrennya untuk pengelolaannya, seperti itu bagian. Alhamdulillah. Terus mungkin ada rencana ke depan dalam pengembangan sekolah itu supaya menjadi sekolah unggulan. Apa saja langkah-langkah atau untuk pencapaiannya bagaimana gitu? Baik, untuk mengukur ketercapaian apa yang sudah dan akan dilakukan, itu harus ada visi misi, dan kedepannya ada agenda, yaitu pingin sekolah ini mendapatkan akreditasi secara nilai predikat baik. Iya. Ini juga menjadi agenda terbesar saya selaku kepala, yang sampai saat ini memang belum diakreditasi. Kenapa? Karena satu, masih sekolah baru ya, otomatis bukan karena hambatan apa, memang belum pernah, sehingga pengajuannya atau sasaran bahkan sudah menjadi sasaran akreditasi di tahun 2021, yang insya Allah rencananya bulan September nanti. Itu agenda terbesarnya, dan agenda-agenda berikutnya itu sesuai tupoksi atau apa yang menjadi harus dikembangkan, yaitu sesuai rencana kerja jangka menengah yang nanti akan disusun secara bersama-sama. Mudah-mudahan tidak ada hambatan, lancar, sesuai dengan rencana. Ini mungkin ini masalah sekolah kan ya. Kan ada dana BOS gitu kan ya. Nah, mungkin orang tua belum tahu penggunaan dana BOS itu bagaimana gitu. Baik, terima kasih. Betul sekali, alhamdulillah SMP Al Burhan sudah diakui sehingga layaklah mendapatkan bantuan operasional sekolah atau disingkat BOS ya. Penggunaannya ini sesuai Juknis BOS yang terbaru nomor 23 kalau saya tahun 2020, nanti bisa di cross check ya. Di mana di sana sudah ada ketentuannya, dan untuk apa saja, dan untuk tidak boleh digunakan apa saja. Nah, salah satu yang penting yaitu untuk proses pembelajaran, karena bermuara ke sana. Jadi segala pengeluaran yang dikeluarkan itu pada dasarnya adalah untuk kelancaran dan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu supaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka otomatis dari sinilah ada tanggung jawab moral ya sebagai pengelola saya pada khususnya seperti itu, dan tujuannya ya kembali ke anak-anak. Jadi untuk dengan intinya untuk dana itu untuk kelancaran pembelajaran secara umum. Iya. Mungkin apalagi ini kan masih terlihat masih baru. Kalau ini kayak bayi gitu, masih ada kendala-kendala yang dihadapi. Itu kendala-kendala itu semacam apa gitu? Mungkin ada kendala-kendalanya gitu. Baik, ya betul sekali.
sekolah ini masih baru, relatif kalau usia masih bayi lah, tergolong bayi ya. Iya. Memang ada hambatan, ada semacam tantangan, kalau bisa saya sebut semacam tantangan yang menjadi PR mungkin bagi saya sebagai kepala sekolah, bagi guru-guru teman, juga semua elemen yang terlibat di pendidikan. Yang namanya sekolah memiliki misi ya. Ketika misinya tadi sebagaimana disebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan, perlu digarisbawahi bukan hanya mencerdaskan otaknya, bukan hanya mencerdaskan keterampilannya, tapi include semuanya, wataknya, karakternya, budi pekertinya, bahkan hidup saling menghargai sesama teman. Nah, itu agenda sebenarnya yang menjadi PR terbesarnya. Jadi mampu membawa anak-anak bisa cerdas secara rohani, cerdas secara sosialnya, dan tentu saja menjadi anak yang soleh tujuannya. Amin, amin. Mudah-mudahan itu merupakan suatu tantangan yang memberikan semangat pada pembimbing, kepala sekolah atau jajaran-jajarannya, mudah-mudahan. Mungkin di sini kan ini kan disebut sekolah unggulan, sekolah SMP IT yang istilahnya unggulan lah. Nah, mungkin ada orang tua yang ingin mendaftarkan ke sini atau gimana, mungkin masih bingung kan ya. Nah, mungkin ada sebagian kecil informasi biaya yang harus dikeluarkan. Kan ada SMP, ada yang pikirnya SMP itu IT itu mahal gitu kan ya. Nah, itu rincian atau ya mungkin ada informasi sedikit atau mungkin gamblang lah untuk sebagai orang tua atau calon siswa ke sini, mungkin begitu. Pertanyaan yang cukup baik. Saya sendiri bisa langsung menjawab, mungkin landasannya dari brosur yang tahun ajaran hari ini berlaku. Iya. Untuk rincian biayanya sebenarnya ini pada prinsipnya murah lah, bisa di sekelas SMP IT dibandingkan SMP yang ada di Kota Tasik misalnya. Iya. Dimana biaya ini justru secara umum akan dikembalikan lagi kepada anak-anak sebenarnya. Memang ada mungkin terdengar sekolah gratis, tapi itu perlu digarisbawahi tentu belum gratis secara semestinya. Biasanya ada biaya buku mungkin sendiri atau biaya sekolah. Nah, kalau di sini insya Allah ini biaya sudah diperhitungkan secara matang, dan ini sudah sesuai dengan kesepakatan yayasan dan kepala sekolah melibatkan seluruh elemen. Kisaran biaya yang ada di SMP Taya Burhan ini kalau secara totalnya hanya 4.050.000. Ini kan untuk tahun besok ya? Untuk yang sekarang berlaku, betul. Iya. Jadi ini rinciannya ada di sarana 1.500.000 ya, kemudian baju seragam itu 450.000, dan rapot 100.000, Al-Quran tahfidz ya nantinya 100.000, kemudian untuk biaya MOPD 100.000, kitab dan buku pelajaran 500.000, kemudian kesehatan per tahun 150.000, ekstrakurikuler 500.000, kegiatan non akademik ini per tahun 100.000, sehingga total satu lagi ke pesantrenan ini per bulan ya. Pesantrenan 550.000. Nah, ini biaya-biaya ini relatif bisa dicicil sebagiannya sekiranya keberatan ya, insya Allah ada keleluasaan dari yayasan dari itu seperti itu. Nah, itu per bulannya kan 550 ya. Nah, itu apa saja gitu. Nah, yang 550.000 itu per bulan, rinciannya yaitu untuk makan ya, include makan, disebutnya pesantrenan. Jadi makan dan syahriah sudah termasuk tercover di dalamnya, yang 550 per bulan itu. Sehingga dengan sininya anak-anak mungkin
sudah terjamin lah makannya Iya. sehari 2 kali. Sehari Itu 2 mindahin makan biasanya di rumah. Nah sekarang kalau berminat di sini bergabung makannya di sini. Berarti eh, biaya makan per porsi itu terbilang murah gitu Betul, kan ya? betul. Iya, iya. Salah Ya, iya, seminimal mungkin ya. iya, iya. Tapi Tapi tidak murahan juga oh karena iya. sudah sesuai menu yang disajikan oleh bagian PJK. Iya, iya. Jadi biaya itu hampir sekitar 90-90%, 95% dikembalikan lagi kepada anak ya? Betul sekali. Iya. Jadi bukan biaya Tidak itu kepentingan eh, membangun saja iya. kan. Itu Jadi sangat minim, bahkan tidak meminta kepada orang tua kami ya, di sini. ya. Jadi selama itu udah biaya itu udah masuk cuma baju, apa aja udahlah gitu udah masuk gitu kan. Cover, betul Iya, ya udah sekali. di cover. Eh, Mungkin ada ada pertanyaan lagi. Di sini kan SMP IT itu menggunakan bahasa gitu kan ya. Sekali. Bahasa. Itu bahasa apa saja yang digunakan di pesantren ini gitu. Baik, untuk bahasanya itu sendiri, kalau dalam pembelajaran, bahasa pengantarnya itu adalah bahasa Indonesia. Nah, adapun yang menjadi program unggulan itu ada seminggu kadang dikaitkan dengan materi pembelajaran Inggris, maka minggu tersebut anak-anak belajar mengaplikasikan bahasa yang sudah dipelajarinya itu dalam bahasa Inggris. Iya, iya. Kemudian ada juga bahasa Arab. Nah, program ini juga sama program unggulan. Jadi minggu kedua atau sesuai jadwal yang ditetapkan oleh pembimbingnya digunakan juga bahasa Arab. Baik itu secara percakapan muhadasah ketika seminggu sekali atau ketika menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi secara nyata diterapkan dalam lingkungan pondok pesantren ini. Katanya dengar-dengar begini, eh, siswa dituntut untuk penggunaan bahasa gitu kan, penggunaan bahasa. Misalkan masuk bulan Juli atau bulan Agustus ya. Nah, bulan Oktober atau November itu siswa sudah dituntut mengaplikasikan bahasa, apa betul gitu? Oh iya, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh bagian bahasa itu ya. Memang penggunaan bahasa itu sendiri fleksibel lah, nggak kaku gitu ya. Nanti anak-anak siswa kelas 7 yang baru pertama kali masuk tentu masih terbatas untuk kosakatanya, sehingga penggunaan untuk kelas 7 itu ada keleluasaan dikasih jarak 3 bulan dari masuknya atau sesuai kapasitas mereka juga, kalau sekiranya mampu menggunakan untuk berkomunikasi tidak menjadi hambatan. Seperti itu, betul sekali, ada jeda waktu untuk penerapannya secara ditetapkan. Ini sekolah ini atau Ponpes Al-Burhan ini unggulannya itu apa saja itu? Yang diunggulkan oleh sekolah ini. Baik, sebagaimana tadi secara tersirat ya, tertangkap, ada program tahfidz di mana ini per tahunnya minimal 2 juz itu anak-anak hafal, walaupun pada kenyataannya nanti ada bahkan capaian sampai kelas 3, ada yang sampai 4 juz, kelas 9 kelas 9 udah ada yang mencapai 4 juz, bahkan ada 5 juz juga. Dan kelas 7 ada yang sudah 2 juz, bahkan alhamdulillah 2 juz setengah, ada yang 1 juz. Itu relatif sesuai kemampuan anak-anak, dan itu menjadi program unggulan. Yang kedua, program bahasa. Program bahasa ini juga harapannya nanti anak-anak sudah memiliki kosakata yang cukup baik sehingga bisa digunakan untuk muhadasah, bahkan bahasa Inggrisnya juga cukup baik nantinya. Seperti itu. Kemudian satu lagi yaitu penguasaan kitab turas atau kitab gundul istilahnya. Itu juga menjadi bagian dari program unggulan. Jadi di sini dipelajari juga kitab-kitab klasik.
Mungkin sekian pertanyaan dari saya. Baik, Mungkin terima kasih. ada eh, orang tua murid atau yang masih penasaran untuk menanyakan eh, yang perlu ditanyakan, yang perlu diketahui dari pesantren ini, silahkan di komentar di video ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.